Pendidikan resmikan SMK Ma'arif Al-Mijan dan serahkan bantuan revitalisasi sekolah di Cibolerang, Jatiwangi, Majalengka. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Muti, MED, meresmikan Sekolah Menengah Kejuaraan atau SMK Ma'arif Al-Mijan di Desa Cibolerang, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Peresmian yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Januari 2026 menjadi bagian dari agenda peninjauan dunia pendidikan tingkat menengah sekolah dasar dan teman kanak-kanak dan taman kanak-kanak atau TK di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mijan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Profesor Dr. Abdul Multi, MED, menyatakan rasa syukurnya bisa menghadiri peresmian sekolah tersebut. Ujarnya, saya turut bangga dengan Yayasan Al-Mijan yang memiliki sekolah dan tingkat dasar sampai menengah dengan suasana yang nyaman, paparnya. Setelah peresmian kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Majalengka, Haji Dena Muhammad Ramdan, dan anggota DPR RI Kiai Haji Maman Immanuel Haq dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Haji Muhammad Raden Umar Mahrub beserta Muspika Kecamatan Jatiwangi dan para undangan lainnya. Kehadiran Menteri Pendidikan disambut antusias oleh para tenaga pendidik dan siswa. Selain meresmikan SMK Mu'arif Al-Mijan, Menteri Pendidikan bersama rombongan juga meninjau pelaksanaan program bantuan revitalisasi pendidikan di Pondok Pesantren Al-Mijan. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke SMP 1 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka sebagai salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi. Dalam kesempatan tersebut, bantuan program revitalisasi pendidikan diserahkan secara simbolis kepada kepala sekolah SMP SD se-Kabupaten Majalengka. Bantuan rehabilitasi diterima langsung oleh para kepala sekolah SMP, SD, dan TK. Penerimaan program salurkan rangkaian kunjungan Menteri Pendidikan di SMK Al-Mijan dan SMP 1 Jatiwangi, Kabupaten Majalengka berlangsung lancar, aman, dan kondusif. Majalengka Intijaya Tipikor Menkrolis mengabarkan. Saya merasa sangat berbahagia, bersyukur dapat hadir di Yayasan Pendidikan Al-Mijan yang mengelola satuan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan SMA, SMK yang ini di areanya sangat luas dan alhamdulillah sekolahnya bersih dan juga
Tadi Pak Yai menyampaikan ini sekolah yang senantiasa mengedepankan suasana yang aman dan nyaman, yang tidak boleh ada perundungan sama sekali, baik oleh murid maupun oleh guru. Tadi Pak Kiai juga menyampaikan bagaimana guru juga harus senantiasa tidak hanya membiasakan dirinya menggunakan kata-kata yang memotivasi dan kata-kata yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak, tapi juga membiasakan semua lingkungan ini berusaha agar sekolah adalah rumah yang kedua bagi anak-anak. Dan karena itu kami kesini tadi dalam rangka selain untuk peresmian beberapa fasilitas revitalisasi di Al-Mizan ini, juga dalam rangka kami melihat secara langsung bagaimana model pendidikan yang ramah anak, model pendidikan yang sekarang sedang kami jadikan sebagai kebijakan kementerian, yaitu budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini ada contohnya, ada modelnya di Al-Mizan ini. Pak Menteri, terkait dengan penanganan pendidikan yang lokasi banjir Pak, Sumatera Aceh itu seperti apa? Sekarang kami terus melakukan upaya-upaya untuk pertama pembersihan. Alhamdulillah sudah hampir semuanya selesai pembersihannya. Yang di Sumatera Barat pembersihannya sudah selesai, yang di Sumatera Utara sudah selesai. Hanya memang pembelajarannya belum bisa dilaksanakan secara ideal karena banyak yang perabotannya rusak, meja kursinya rusak, bukunya juga rusak. Nah, sehingga sebagian memang masih ada yang belajar dengan cara menumpang di sekolah lain, atau juga belajar yang ya dengan fasilitas ala kadarnya, masih ada belajar di lantai, tapi ini akan segera kita perbaiki. Yang di Aceh memang masih banyak yang harus kita perbaiki karena banyak sekolah yang memang rusak total, bahkan tidak hanya sekolahnya yang rusak total, beberapa kampung juga memang semuanya hanyut terbawa banjir, sehingga kami harus melakukan 3 hal di tempat yang ini. Yang pertama memang harus ada relokasi, yang kedua harus dibangun unit sekolah baru kemudian yang ketiga kita lengkapi sarana dan prasarananya. Sekarang kami terus melakukan pendataan, sudah rapat beberapa kali, dan mudah-mudahan yang rusak ringan dapat segera kita selesaikan, bisa digunakan kembali untuk belajar bagaimana mestinya. Kita berikan afirmasi, bantuan untuk meja kursi, buku, dan peralatan belajar yang lainnya. Kemudian yang rusak sedang, ini coba kita akselerasi supaya bisa selesai. Coba yang rusak berat ini kami sementara membangun sekolah darurat. Sekolah darurat ini ada di 2 tempat. Satu, kita buat tenda-tenda belajar, ini maksimal paling hanya 3 bulan. Yang lainnya tenda darurat yang semi permanen, seperti yang kita bangun di Lewotobi laki-laki di NTT itu, sehingga mereka dapat belajar dengan ruangan yang memang belum ideal, tapi sambil nanti ada sekolah di lokasi yang baru. Ini yang sekarang kami lakukan untuk penanganan sekolah-sekolah yang terdampak oleh banjir. Kalau jumlah sekolah yang rusak di Aceh dan di Sumatera ada berapa sih? Lalu keseluruhannya ada 4.900 sekian ya, tapi datanya klasifikasinya saya tidak cukup hafal, tapi memang yang rusak berat itu yang di Aceh saja ada 900 sekian. Yang sudah tertangani kira-kira ada? Sudah 95% tertangani. Bahkan tadi yang di Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu sudah mulai belajar semuanya. Ya walaupun tadi sebagian memang masih ada yang belajarnya numpang di sekolah lain atau belajarnya shift itu pagi sore. Ya memang harus kita berikan perhatian lebih serius adalah yang di Aceh, karena memang ini kita seperti berpacu dengan waktu Pak Kiai. Jadi sudah kita bersihkan, hujan, kemudian masuk lagi, sehingga kita ini agak lambat bukan karena kami tidak mengerjakan, karena memang ada beberapa kendala alam yang membuat proses pembersihan ini tidak bisa berjalan sebagaimana yang seharusnya. Tapi terus kami lakukan upaya-upaya supaya murid bisa segera belajar, dan karena itu sekali lagi kami sudah memulai pembelajaran di Aceh tanggal 5 Januari yang lalu. Saya ke sana dan 90% sudah belajar, hanya memang belajarnya belum seluruhnya ideal. Mas, ya. DPR juga mengusulkan anggaran khusus untuk bencana, itu gimana Pak tanggapannya? Saya kira itu sangat dibutuhkan sekarang ini, karena tadi saya sampaikan misalnya ada 900 sekian sekolah yang memang harus dibangun baru di lokasi yang baru. Itu kalau tidak ada afirmasi anggaran top up, mungkin akan mengurangi alokasi dana yang untuk revitalisasi sekolah-sekolah di luar yang terdampak oleh bencana. Dan waktu rapat koordinasi yang dipimpin oleh Pak Tito juga dimungkinkan adanya top up anggaran itu. Dan sekarang kementerian, kemarin kami rapat dengan seluruh dinas pendidikan untuk menghitung kembali
berapa keperluannya. Karena yang kita perlukan sekarang tidak hanya membangun gedung, tapi juga sarana prasarannya. Kursi itu ada yang terendam 1 minggu, Pak Kiai. Terendam 1 minggu otomatis rusak. Nah, besinya masih, tapi kayunya rusak. Ini kan harus dipasang lagi, dan juga buku-buku sudah wassalam lah, buku-bukunya itu karena terendam. Perpustakaannya, laboratorium juga banyak rusak. Tapi kami sekarang memastikan berapa dengan data-data yang terbaru, berapa yang memang harus kita afirmasi dan berapa dana yang diperlukan, untuk nanti kami juga sampaikan ke DPR. Kebetulan besok kami juga ada raker dengan Komisi 10 untuk kami sampaikan estimasi kebutuhan anggaran untuk sekarang kan tahap darurat ya, kemudian nanti kita tahap rekonstruksi, mudah-mudahan semuanya bisa kita lakukan. Oke, terima kasih.